Ya sebegitunya aku kasih yang terbaik gitu buat adik-adik. Tapi kayaknya salah, salah, salah. Coba kalau aku nggak nurutin apa kata mama ya, Heeh. nggak operasi lipomanya, mungkin sepersekian menit dia agak terlambat, Heeh. itu aku lewat. GERD itu kan naiknya ke atas, gas. Oh, oke. Nggak Iya, karena GERD-nya jadi sebenarnya gini kok. oh. Kayak aku bilang kita mau ngebahas alergi orang bodoh. Jadi kalau dibilang ini nggak ilmiah, justru ini sangat ilmiah, bahkan ilmiah banget 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 saking kebangetannya. Aku boleh ngomong nggak? Mhm. Kayak pengen pingsan rasanya, Nah. saking ringannya, lemes. Iya, Nih iya, kalau iya. dibilang makanya Koko tuh kayak apotik tutup, Ngepetik nggak ada obat. nggak ada obat. Oke, Kak Nuna. Halo, Kak. Apa kabar? Hai Akhirnya coach. kita ketemu lagi waktu kemarin nih. Nanti jadi mungkin aku brief sedikit ya. Kak Nuna ini datang terus kayak waktu itu ada case-nya. Aku juga bingung nih case-nya katanya anxiety segala macam. Tapi pas lagi baru diberesin kurang lebih setengah jaman, terus udah ketok-ketok sendiri gitu. Terus aku jadi mungkin Skeptis anxiety-nya nggak ya. terlalu parah gitu. Tapi ternyata pas lagi di ngobrolin banyak perjalanannya dan perjuangannya juga ternyata struggle-nya sampai 2 tahunan ya Kak Nuna ya. Yes, Nah, banget. jadi thank you banget hari ini udah bersedia diundang. Mungkin bisa buat sharing Oke. juga nanti dari pengalamannya pas lagi kena anxiety seperti apa. Terus after kita session tuh apa aja sih yang berubah? Udah cukup lama berarti ya ketemu terakhir waktu itu Julie. Juli ya? Julie. Juli berarti Agustus. 6 months. Oh, 6 bulanan. Oke. Oke. So, house life 6 bulan ke belakang. Terutama tema yang kita bahas ya. Karena kan tema kehidupan mungkin banyak gitu. Cuman yang kita bahas improve-nya menurut kamu Psikosomatis aku aja tuh udah sebenarnya udah selesai lah. Anxiety, psikosomatis, GERD-nya tuh udah yang udah nggak trouble lah maksudnya. Nah kemarin itu kayak ngerasa relapse lagi yang aku bilang sama kamu kemarin itu. Oh, oke. Yang lebih ke yang mananya? Hmm, lebih ke feel kecewa sih sebenarnya. Kecewa sama berarti seseorang gitu Yes, banget. maksudnya. Berarti Ya yang masih ada keterkaitannya sama hal-hal yang kayak aku tuh udah nggak bisa tolerir aja nih mereka kok begini banget ya gitu. Oh, oke. Soalnya ini mungkin aku kasih sedikit briefnya juga. Jadi waktu kemarin pas lagi session itu kita beresin kan lebih ke arah ke Prolong grieving. psikosomatik, prolong grieving karena papa ya. Ya apa-apa. Nah itu tema besarnya. Terus kita ada melipir sedikit terkait dengan orang bodoh, tapi belum kita explore. Ya betul. Nah jadi hari ini Kayaknya di situ sih yang belum ke breakdown ya. ya itu Belum lebih keurai. ke hari ini pengen nge-break yang di sana. Berarti yang soal kalau grief sama papa selama Wah itu udah, mostly udah yang bener-bener membaik banget. Aku udah nggak oke. ngerasa yang, even kemarin ke rumah duka aja tuh udah yang plong banget. Nggak Oh, kayak ngerasa harus feel-nya ada lagi, sedih lagi atau apa. Karena kan emang aku orangnya agak yang, kalau menurut kamu apa bahasanya? kenapa tuh? Agak sedikit meragukan gitu kan. Oh, Tapi iya, memang iya. aku kalau udah plong, Ah, ya straight to the point, plong ya plong. Kayak gitu. oke. Jadi udah kalau untuk prolong grievingnya aman. Sebenarnya sih itu yang kita bisa ukur ya dalam setiap session itu dia hanya akan membereskan ke satu tema Tema besar besar, yang oke. memang kita mau beresin. Karena biasa 1 jam setengah itu efektif kayak misalnya aku mau beresin tentang griefnya yang kita bener-bener beresin semua gitu. Nah kalau hari ini nanti kita mau bahas soal orang bodoh kita beresin. Soalnya waktu itu aku janjian lagi nanti kita beresin yang ini nih ya kan. Oh iya Jadi ini benar-benar tema mungkin benar-benar. hari ini kita akan bahas ke sana. Tapi sebelumnya mungkin kalau boleh cerita sedikit yang jadi griefnya itu sampai mempengaruhi ke function sehari-harinya. Banget. Oh, Bener-bener nothing to do, nggak bisa ngapa-ngapain kayak baru bisa ngerasain papa nggak ada itu nangis nangis bener-bener nangis tuh 5 hari. Cry-nya tuh dahsyat banget. justru setelah 5 hari dari Dari pas papa lagi meninggal. meninggal dulu awalnya belum. Enggak sama sekali. Oke. Aku bener-bener ngeblank. Ya, Makanya ya. sampai dibilang ada yang bilang oh dia lebih tough ya, lebih tabah ya. Tapi ada lagi yang netizen bilang ah dia mah bipolar dulu waktu omanya Oh, die aja. Ya dia emang begitu gitu, kayak fake banget gitu, nggak nangis nggak apa. Terus menurutku emang kalau segala sesuatu tuh harus diselesaikan dengan menangis kah, marah kah gitu. Aku lebih kayak ya itu tadi kayak ngolah gitu kan rasanya, emosionalnya. Nggak mungkin juga gue harus crying gitu di rumah duka ya. dengan kondisi ngerasain nyerna buat papa pergi aja tuh PR gitu. Makanya aku lebih yang diem, menyadari oh papa udah nggak ada. Oke. Makanya di situ aku yang milih
buat ngurus semuanya, handle semuanya, kan apa-apa semua ke aku kan. Iya, iya. Jadinya udah fokus ke situ, Mhm. lebih ke maintenance. Ternyata itu nyangkut. Oh, Makanya baru bisa nangis ya 5 menyadari, hari ya kemudian. betul 5 hari. Sampai ke keluarga suami, sampai bilang, papa tuh masih ada, itu dia ada di sana gitu. Sampai bener-bener dahsyat banget nangisnya tuh, yang bang udah nggak bisa handle sama aku. Bener-bener cryingnya tuh sejadi-jadinya, bener kayak orang gila nyariin papa. Karena kan ngerasain hembusan nafas terakhir di tangan tuh berat banget sih gitu. Oh, jadi momen itu pas lagi ini hembusan terakhirnya itu. Iya, karena kan memang aku yang dipanggil kan sama dokternya, karena kan mama nggak bisa, karena mama punya kondisi jantung. Oke. Terus ada adikku juga kan memang sebenarnya nurse juga. Heeh. Sebenarnya dia bisa dampingin, tapi karena di situ momennya aku juga baru sembuh dari kolaps, baru pulang juga aku. Oke. Suami dampingin dia juga, ternyata aku pikir dia lebih tough, ternyata dia juga check out. Oke. Jadi kayak dipaksa sama keadaan untuk handle itu semua. Ternyata dipanggil dokter, ibu dampingin, bimbing orang tuanya. Ya jadi ngelihat semua proses, semua kejadian papa udah dimacam-macamin deh. Nah, terus yang anxiety itu munculnya dari Dari sebenarnya dari, ya kan aku ngurusin banget ya. Papa kan emang deket banget sama aku. Dari beliau awal sakit, terus mau operasi. Pokoknya semua serba aku. Sampai dia minta stay di rumah aku aja tuh bener-bener yang, papa stay di kamu aja ya gitu. Bener-bener request. Terus yang membebani aku sebenarnya, karena kan mama selalu kasih tahu ke aku gini, Mbak, papa ada penyakit ini nih, ada benjolan gitu. Satu sisi di other side opa yang bilang, udahlah nggak usah dia papain, nanti kalau dia papain malah macam-macam kemana-mana gitu. Tapi karena yang satu sisi oma request yang harus diobatin, harus dicek, nggak bisa, kita kan bukan dokter gitu. Nah aku ngerasa terbebani di situ, karena aku ngerasa gini, coba kalau aku nggak nurutin apa kata mama ya, nggak operasi lipomanya, mungkin papa sampai hari ini ya baik-baik aja, sehat-sehat aja gitu. Kayak ada guilty di situ. Berarti buat sampai activity juga lumayan keganggu ya? Banget. Terus yang sempat cerita yang di lift yang mau ke hotel nginep bareng sama keluarga terus bisa itu di Fairmont lantai 23. Iya, karena kan memang posisinya beneran sendirian. Itu bener-bener tiba-tiba, suddenly banget. Karena ke trigger waktu kolaps awal di rumah. Karena aku kondisinya lagi bener-bener sehat, baik-baik aja. Lagi ke kamar mandi, ke toilet gitu, di kamar. Sempat ngomong sama suami, Dad, aku mau kamar mandi sebentar gitu. Oke gitu. Ternyata dia denger, buak gitu, jatuh. Aduh. Udah dari situ, karena ketidaktahuan dia, dikiranya tuh aku pingsan. Ternyata aku kolaps. Bedanya apa nih? Beda. Sepersekian menit dia agak terlambat, itu aku lewat. Kalau kata dokternya bisa PSOE di situ. Bisa. Beda kok kalau jadi kolaps pingsan sama kolaps tuh beda, lain. Beda. Itu kondisi aku udah bener-bener ya udah bener-bener gone. Lebih ke arah kayak apa? Udah Hilang, kuning. kayak kurang oksigen atau? Iya karena nyesek. GERD itu kan naiknya ke atas. Gas. Oke. Iya. Karena GERD-nya jadi nge-trigger ke sana. Yes, banget. Langsung. Jadi sempat 2 kali ngalaminnya akhirnya. Mending 2 kali, 5. Oke. Dan semua terpicu gara-gara yang waktu kemarin ini. Tapi habis selesai dari situ, untuk yang dukanya udah sama sekali nggak memicu itu. Dukanya udah enggak sih. Ya ada berita duka, berita apa tuh aku yang kalau dari keluarga ya, family as a friend gitu, udah biasa aja. Yang nyangkut itu justru lebih ke sebenarnya gini kok. Nah kayak aku bilang, kita mau ngebahas alergi orang bodoh. Di tema sensitif nih kok kayak kalau di apa? Mungkin ya makanya yang seperti di platform video yang pendek-pendek itu kayaknya nggak boleh dimasukin kayak gini. Mungkin gini sebenarnya kan kayak aku bilang juga sama kamu kan, kalau aku ada di tengah-tengah kamu, mungkin aku juga paling bodoh gitu kan. Sebenarnya bukan di situnya. Jadi aku pernah ada momen kok. Aku ke mall misalnya lagi sama keluarga. Di satu restoran ada bapak-bapak dengan keluarganya, ya dengan dandanan oke lah gitu, seperti pejabat kalangan atau apalah gitu. Dia bersebelahan duduk denganku, terus dia itu mau order makanan dengan gaya stylenya dia yang nih gue loh gitu, kayak yang seakan-akan yang keren lah gitu ya. Ya oke lah gitu.
tapi menurutku kayak ini apa sih gitu kan. Itu satu. Terus kedua, dengan kejadian dia mau pesan menu-menunya nggak ada semua, dia maki-maki apa tuh mbak-mbaknya itu apa namanya, waitress, Waiter, ya waitersnya maki-maki sampai bikin gaduh itu restoran. Cuma perkara nggak ada menu yang dia pesen. Ibaratnya ke Sate Senayan dia mau minta hotpot gitu ya. Ya, something like that, something like that. Oke. Ya, at least kalau memang sudah tidak ada, lu tidak perlu menjudge orang lain gitu. Oke. Kan lu juga bisa tinker nggak sih kalau yang lu butuhkan kondimennya tuh beda. Oke, Masa oke, iya oke. dengan cuttingan ayam suwir mau dibikin kordong dulu kan nggak lucu gitu. Oke. Kalau cuma sekedar mau menunjukkan manner atau apa kan kayak nggak banget ya. Oke. Berarti Jadi ini- manner itu penting buat kamu. Banget. Oke. Nomor satu tuh manner sih, adab ya. Mau setinggi apapun kalau ada penating sih kayaknya zong sih. Oke. Waduh, gawat nih. Saya mesti sembunyi. Karena saya manusia yang agak kurang No, beda kok kalau ngejes joke. Oke, Beda. so kalau misalkan ketemu sama yang kayak gitu Kak, emang apa yang kamu rasain sih? Gitu. Kenapa penilaiannya begitu kuat? marah sih, Marah terus apa lagi? sebel. Pengen banget bantu si supervisor ya buat ngomong. Oke. Kayaknya aku nggak suka banget dengan ngelihat orang kayak underestimate gitu. Kalau di Segala sesuatu underestimate, kan kayak bisa dibicarakan, bisa dicari tahu dulu, ya. find to knows. Oke, aku coba cut dikit di sini. Kalau misalkan sampai, oh ya kayak biasa ya, aku akan lebih banyak ngangkat buat kayak ngejagain Oke. biar tetap mana yang dirasakan sama mana yang dipikirkan karena kita harus separasi. Oh ya, Iya. selaras. Ini mungkin aku kasih sedikit psychoeducation. Jadi kalau misalnya di dalam ngefasilitasin hal yang sangat penting salah satunya adalah membedakan mana reaksi psikologis, mana reaksi fisiologis. Karena emosi itu it's all about physiological, bukannya soal psikologi. Nah, ini banyak yang orang biasanya kebawa sama cerita psikologisnya, dia akan banyak yang namanya cognitive distortion. Ya, jadi kayak kena distorsi sama amygdala hijack process. Yeah. Jadi akhirnya semua yang penilaian kita itu kan jadi nggak tepat gitu ya, nggak. Nggak Jadi ketetik makanya ya. banyak orang kalau lagi kena emosi itu selalu penilaiannya tuh kayak oh dia yang paling salah, gue yang paling korban, Betul. terus apa? Iya kayak gitu. Ada banyak lah yang structure seperti ini kayak logical fallacy and things like that yang akan berpengaruh ketika kita facilitate dari psychological. Nah jadi di DOA memang kita kan lebih ngedalamin soal physiology. Makanya aku akan terus banyak interupsi buat ngecekin mana yang kamu ini reaksi fisiologis kamu, mana reaksi psikologis. Psikologik, Iya. oke. Dan klien seringkali kita pas lagi session itu kebawa kan buat cerita. Betul. Nah cerita itu akan masuk ke ranah psikologis lagi. Jadi aku akan bantu misahin mana psikologis, mana fisiologis supaya kita nggak habis waktu. Iya. Jadi itu tugasnya facilitator buat Bener. Kayaknya masih nyangkut di aku tuh kayak kecewa sama marah sih ya. Kalau Kecewa even sama kayak marah ya. takut sedihnya tuh udah aman sih. Oke, marahnya itu berarti nggak suka banget sama orang underestimate. Kalau misalkan mereka underestimate, emang kenapa Kak? Apa yang bikin Kakak marah kalau di underestimate? Atau kamu kecewa kalau misalkan orang kayak gitu kenapa? Aku paling gak bisa, kasihan aja, nggak tega. Kayaknya mereka kayak nggak punya skill, nggak punya kemampuan buat menjawab yang baik, yang benar. Terus kayak tidak bisa memberikan reason yang benar-benar nge-cut semua judging itu gitu loh. Kayak aku emang orangnya nggak tega banget sih kalau ngeliat-ngeliat kayak orang-orang di underestimate gitu. Apalagi kayak orang-orang kecil gitu, kayak waitressnya, supervisornya yang Orang aku lihat kecil. kemarin. Oke. Apalagi di public area gitu kan. Kamu pernah mungkin ngalamin hal yang serupa gak? Aku Nah, yang ketika kamu nggak bisa ngapa-ngapain, dipermalukan di depan orang banyak. ya kemarin after session diserbu dengan berbagai macam pertanyaan kayak dikasih referensi, coba ke sistem itu, emang sistem itu sebagus apa gitu. Oke. Kayak gemes aja mau ngejawab tapi kayak lebih ya itu tadi aku kan selalu maintenance, mungkin numbing ya, kayak ngeliat dia, oh dia mungkin jauh lebih tua, kayak gemes aja gitu, dipermalukan di satu forum dengan hasil perubahan aku yang wow banget, tapi kayak nggak terima tuh kayak gimana ya. Kok gue yang ngerasain rilis ke Liberate, terus kayak yang banyak di sekeliling aku tuh kayak nggak trust aja gitu, sampai bilang lu fake, sampai aku dijudge gitu, lu fake, lu dibohongin, atau lu ngebohongin diri lu sendiri, lu bisa sepersekian menit lu bilang lu berubah, iya kah lu berubah gitu. Kan aku yang rasain ya, maksudnya
Oh, maksudnya mereka nggak percaya kalau kamu bisa rilis gitu. Betul. Oke. Aku tuh kayak ya gitulah. Mesti suaminya kayaknya yang ditanyain. Ya kayak gitu. Jadi kayak apa sih gitu? Ini pembahasan apa sih? Apalagi itu kan di forum ya, maksudnya lagi memang after meeting gitu. Iya, iya, iya. Jadi aku kayak berasa ada jadi di orang itu, di si waitress itu kayaknya. Oke, Kayaknya oke. sih, nyangkut kayaknya itu. Itu baru pertama kali. That's Oh, that's interesting. Jadi kayak shocking sih. Gue yang ngalamin liberate gitu, gue yang udah beneran sembuh. Harusnya kan yang kayak aku bilang kok, ada mungkin beberapa bagian orang yang susah lihat aku seneng lihat aku susah. Tengah-tengah obrolan itu sampai yang lu mau aja dibohongin sama anak lu gitu, kayak yang apa sih, justru dia yang menggiring aku menjadi lebih baik, sembuh, happiness, bener-bener ngerasain nih gue yang kayak dulu sih. Nggak yang jadi kayak orang dodol. Kayak gitu. Oke, terus tiba-tiba malah di judge ya. Ya kalau kamu bilang tuh apa namanya, ad hominem ya, cacat logika. Ya nggak sih? Iya. Ad hominem salah satu cacat logika Iya. yang kalau dipakai buat nyerang, lebih ke arah ke personality-nya orang, terus macamnya kayak gitu kan. Iya, kayak gitu. Memang banyak sih kalau yang nge-ad hominemin, karena kan DOA kan ya ibaratnya lahir dari anak nggak jelas, nggak naik kelas 3 kali, nggak lulus kuliah gitu kan. Lu anta beranta dari mana lu tiba-tiba mau ngajarin orang tentang psikologi, tentang pikiran apa segala macam. Dia nggak lihat aja gue 12 tahun ngidar-ngidar belajar ngabisin miliar. Kalau kayak gitu Iya, ya. jadi kadang-kadang udah main ngejudge aja hanya karena lu nggak punya sertifikat, terus langsung dibilang kayak lu nggak mampu apa-apa gitu. Sorry to say, ya kita coba aja duduk bareng, kita ngobrol dulu. Gitu. Biasa kalau yang kayak gitu aku selalu duduk bareng aja ngobrol gitu, karena kan ya daripada kita langsung ngejudge orang, lu nggak bener, lu nggak ini, lu nggak itu, lu nggak capable hanya karena dulu misalkan yang nggak punya sertifikat tertentu, misalkan tidak menandakan orang itu nggak bisa apa-apa. Ibaratnya kalau aku bilang gini, dia juara MMA gebuk-gebukan sama orang gitu, terus lu bilang lu nggak punya sertifikat lulusan sekolah bela diri tertentu gitu, ya lu coba aja berantem sama dia. Kalau nggak pulang benjol-benjol kan. Gue juga nggak berani, misalkan di pinggir jalan dia berantem tiap hari tusuk-tusukan sama orang, udah biasa. Aku ngerasain kayak gitu sih, kayak korban bully, kayak nggak di trust gitu sama orang. Tapi bener-bener aku build sendiri semua dari hal-hal yang kayak gitu tuh, kayak nyembuhin sendiri. Nggak, gue bisa, gue sanggup, gue mampu, pasti bisa. Lewatin pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Ya. Akhirnya ya ketika ketemu sistem yang bisa bantu, blok selesai ya, lebih makanya, enak. lama kan? Ini kalau dibilang makanya Koko tuh kayak apotik tutup. Apotik Nggak ada obat. Nggak ada obat. Nggak ada obat. Iya emang bener sih, kalau bisa kita beresin kan jadi nggak harus kayak recurring gitu. Ada banyak nih yang kita mesti break. Mungkin aku akan pecahin di situ. Coba dicek lagi, ketika kamu ingat lagi kejadian itu, apa yang kamu rasain? Ya udah, biar aja. Oke. Cek yang si bapak tadi. Yang di mana? Resto? Yang di resto. Apa yang kamu rasain? I don't care sih lebih tepatnya, karena nggak kenal. Oke. Coba cek perasaannya si waiternya. Gak ada feel apa-apa. Aman? Aman. Oke. Bukan berarti kita jadi bystander yang nggak ngedefense. Kalau misalkan memang bisa ya udah. Kalau memang keadaannya nggak memungkinkan, ya kita bisa memilih. Bukan kita jadi nggak care sama sekali, nggak peduli. Betul. Tapi bisa jadi kalau ada sesuatu yang bisa kita lakukan, ya kita lakuin aja. Tapi kan buat kondisi kayak gitu kan mungkin kita juga emang nggak bisa ngapa-ngapain kan. Jadi kadang-kadang orang akan bilang, dirilis nanti jadi nggak berperasaan. Woy. Itu sih. Ya kan? Kayaknya sih. Nah, jadi lebih karena bukan yang nggak berperasaan. Kayaknya aku udah dijulukin kayak gitu loh. Oh ya? Beneran. Oh oke. Jadi ada beberapa case juga aku kayak yang ya sudahlah gitu. Bener-bener yang kayak jadi nggak berperasaan. Tadinya kan aku yang kayak punya empatinya lumayan lah gitu kan. Yaudah kasihan atau gimana. Sekarang kayak mama minta sesuatu gitu.
kamu nih harus datang, nggak enak kalau nggak datang. Ya terus kenapa kalau nggak datang gitu? Jadi kayak mengeduket dia juga, Oh, jangan dibebanin. Kalau memang tidak bisa hadir ya sudah gitu. sih. Jadi Eh, keadaan tertentu yang memang ya lagi nggak kasus bisa. tertentu betul. Iya, Ya, betul sih. Karena tapi jangan jadi sebenarnya dipaksakan. lebih ke arah kita menggunakan kebijaksanaan kita sih at the end. Yes, Karena kalau betul. misalkan emang ya kalau emang kita nggak bisa ya sudah. Kalau Mm-mm, kita bawa perasaan bersalah terus kan malah jadi nggak enak kan. benar. Sebenarnya bukannya nggak berperasaan tapi lebih nggak terbebani dengan beban emosinya. Iya, karena Karena kan nggak iya, mau akunya, karena udah betul. suffering ini cuma kayak simple doang, sepele ngapain gitu. Iya. Udah nggak mau lagi numpukin sampah, True. karena udah tahu cara buangnya. Oke, Gitu. oke, oke. Berarti di situ oke. Udah aman sih. Aku mesti cek ada 2 hal lagi tadi karena dari semua yang tadi kita rilis ada beberapa yang aku kayak pinpoint ya, kayak benar disalahkan sama tidak berdaya. Hmm. Oke, yuk kita coba break dulu. Apa yang kamu rasain? Ya udahlah, nggak penting. Ada bebannya kak? Coba dicek. Enggak sih, kosong, enteng. Oke. Apa arti yang kamu berikan terkait mereka? Kayak malas aja, no need to argue. So, ketika ingat lagi berarti udah aman nih. Kalau Aman-aman. besok ketemu lagi dia terus dia pernah lakukan itu, ada bebannya gak? Enggak sih, udah santai aja. Mungkin aku mau cek lagi dulu. Kapan kamu ngerasa lagi sebelum ini, ketika kamu tahu kamu benar tapi kamu yang disalahin? Iya sih, sama papa dulu ya, karena masih kecil, kayak apa-apa tuh harus perfect banget kalau sama beliau tuh. Heeh. Aku diminta untuk menjadi number one, number one, number one. Contohnya kayak pada saat dulu, itu kayak masih kecil sih kalau nggak salah. Ya. Dalam hal kriteria menjaga adik, Mhm. contohnya menjaga adik. Oke. Jagaan adik itu harusnya kayak gini, kalau jadi kakak nomor 1 tuh seperti ini gitu. Ya. Terus sudah kulakukan dengan baik, dengan benar, tapi salah terus. Ini rilis ya. Malah ke recall set ya. Ya sebegitunya aku kasih yang terbaik gitu buat adik-adik. Tapi kayaknya salah. Mhm. Sebegitunya aku ngejaga mereka supaya memprotek mereka dari hal-hal yang menurut aku tuh kayak not good aja. Oke. That's the point. Coba dicek dulu. Setnya masih ada. Nggak kok. Apa yang dirasain? Ya udah tenang sih, udah ringan. Gak ada kok. Man. Ingat lagi kamu yang udah kasih yang terbaik, caring kepada mereka, memprotek mereka. Aman, Aman, kosong? aman, kosong. Oke. Udah enjoy sama dia tuh sekarang, sudah lebih happy. Nggak ada bebannya lagi Nggak tadi ada, pas nggak ingat? ada. Nggak ada. Oke, soalnya pas tadi kan pas ingat masih ada muncul Iya, ya, iya, kayak gemas gitu kan. Gemes banget. That's the funny thing, ketika kamu beresin kayak di core-nya, selesai ya selesai gitu. Jadi memang teori-teori psikologi itu semua yang selama ini banyak dicari kan mereka merujuk ke hal yang serupa, bahwa kalau kita beresin di root cause-nya, ya jadi kayak akar permasalahannya, Dari akar ya. biasa orang sebut precipitating factor-nya dia gitu kita temukan. Biasa setengah mati tuh buat orang nyariin, butuh session yang sangat panjang, tapi kita cuma butuh ya kayak nggak sampai berapa menit buat nyari. Iya. Oh di sini nih root cause-nya, udah tembak Kadang langsung orang ceder. orang nggak percayanya di situnya ya. Ya, Padahal jadi emang kita padahal sebenarnya ini mempraktekkan semua teori yang ada di sana. Iya, Tapi kan benar itu semua teori, cuma gimana kita praktekinnya. Nah, benar. jadi ketika di sini tuh justru aku kayak ini loh langkahnya untuk ngepraktekin Stepnya udah, iya, semua betul. yang udah ngomongin di sana. Jadi kalau dibilang ini nggak ilmiah, justru ini sangat ilmiah, bahkan ilmiah banget saking kebangetannya. Ya prakteknya tuh langsung tepat sasaran. Nah Benar-benar. karena tepat sasaran orang malah bingung, loh kok bisa secepat itu? Ya karena memang ada structure-nya sendiri dan Betul. ini bisa diulang terus diduplikasi
ke semua orang. Ketika aku praktekin ya memang it works for everyone. Iya. Dan itu yang dituntut dari ranah psikologi klasik, harus 95% minimal works for everyone, baru sesuatu bisa dibilang ilmiah. Buat aku sih ini udah sangat ilmiah sekali, tinggal masalah belum di structurekan aja, diilmiahkan, diteliti, di riset secara langsung. Betul. Dan kalau itu udah selesai semua risetnya, pasti ini akan jadi nanti workflow yang akan dipakai di banyak titik menurut aku. Karena ini adalah framework, bukan cuma soal tarik nafasnya, bukan soal ngomong ilmiah ngomong jadi keinget apa. komen yang julid kemarin ya. Oh gitu. Kenapa tuh? Yang kemarin kita bahas di grup. Oh, ya. Banyak soalnya yang Aduh. memang sistem ini banyak yang ributin ilmiahnya mana Ya, gitu. Kalau nggak ada harus ilmiahnya dibikin lo nggak boleh panjang. ngomong gitu. Take Memang down. kadang-kadang ada yang kayak fakir jurnal gitu, Iya, apa betul istilahnya. banget. Jadi kayak Benar, harus apa jurnalnya mana, ilmiahnya mana. Ya Bambang, semua juga dulu nggak ada jurnalnya, semuanya juga dulu nggak ada ilmiahnya. Karena Iya. semua yang dijurnalkan dan ilmiahkan adalah sesuatu yang awalnya ya just pemikiran dari si penemu itu, yang akhirnya distrukturkan, diuji cobakan ke banyak orang. Ketika itu berlaku buat banyak orang, barulah disebut ilmiah. Jadi ini cuman proses aja, karena kan ini fase ditemukan, habis ditemukan fase pengembangan. Makanya tadinya aku buat bantuin orang tuh masih banyak gagalnya lah. 10 mungkin gagal bisa 7, 3 yang berhasil. Tapi makin lama makin dikerucutkan, akhirnya ya jadi 10 Kecil yang ya. berhasil, 10 berhasil. Tapi begitu ke 20 misalkan ada ketemu 2 yang gagal. Tapi makin lama kesini, gua ketemu semuanya works loh gitu. Buat kayak bantuin mereka tuh kayak nggak ada yang mereka nggak bisa kebantu dapat benefitnya. Betul. Selalu ada benefit, hanya saja tinggal masalah bener-bener dramatic shifting atau belum nyampe sana. Benar. Tapi Betul dibantu banget. bisa gak? Bisa sekali. Bisa Nggak ada yang nggak banget. bisa dibantu. Sampai hari ini nggak ada yang nggak bisa dibantu. Semuanya bisa dibantu. Dan apa yang sudah diselesaikan dia nggak relapse lagi. Tapi yang belum selesai itu masih bisa memicu. Kayak kemarin kita bahas soal papa, ya kan? Yang diberesin dibahas soal kan papa, prolonged grieving ya. prolonged Betul. grieving itu nggak akan relapse Iya, gitu. benar. Mau nanti dicek lagi 20 tahun lagi, 30 tahun Nggak lagi, akan, emang benar. udah selesai, udah soft kan. Selesai. Dan Cuman kalau untuk bahas soal gemes, lain. alergi sama orang-orang dodol. Iya, yang begitu ya itu kan hal yang berbeda sama yang kita bahas kemarin. Nah jadi yang Different kemarin kita case. bahas ya udah selesai 6 bulan, ya udah 6 bulan kosong, nggak bakalan trigger sama sekali karena udah betul. it's finished. Once it's finished dia selesai. Tapi kalau belum selesai dia bisa men-trigger hal-hal yang lain. Benar. Kayak gitu. Nah jadi yang kalau ini kita hari ini kita selesai juga soal itu, ya dari situ juga akan beres gitu. Jadi nggak akan ganggu Dan lagi. ya, sudah. Nah, kecuali di masa depan ada kejadian yang signifikan, Ya, yang bener-bener kayak memberatkan. karena kan ya balik lagi ke sesuatu yang shocking itu ya tadi, bisa mengunci di dalam sistem kita karena kaget banget kan, "Hah, kok bisa terjadi kayak gini misalnya." Nah itu yang jadi kekunci di dalam tubuh. Dan itu bisa jadi hal yang buruk, bisa juga hal yang menyenangkan. Benar sih. Aku juga ngerasain tuh akhir-akhir ini. Karena kan punya 2 teenager ya. Agak-agak shocking. Jadi kalau udah dikasih to-do listnya ini harus ini, terus tapi mereka kayak abai, mereka kayak itu kayak bener-bener micu emosi banget. Oke. Tapi kalau lagi dirahasiain lagi, kok ribet banget ya gue. Ya udahlah, biarin aja, memang mereka lagi masanya seperti itu gitu. Jadi udah lebih enjoy. Karena kan itu form of perfectionnya tadi Kak. Karena dari papa bener. dididik harus juara 1, harus sempurna. Bener banget. Jadi sangat erat buat kita nurunin ke anak. Iya. Nah itu malah jadi kadang-kadang mungkin dari yang titik ini ketika diberesin tadi, yang terutama harus perfect, harus ini nggak boleh salah, bahkan udah bener pun masih ada disalahkan gitu, quote unquote. Tapi maksudnya juga pasti baik karena mau ngedidik kan papa kan. Betul. Nah cuman jadi Tujuannya baik. jadi ketika ya itu ya justru yang ngebangun karakternya juga. Jadi sekarang kan excel in everything Makanya juga. aku kalau ditanya inner child apa, kalau ada di momen sama papa dulu tuh bener-bener mau dia sekencang apa, sekeras apa ngedidik aku bener-bener yang nggak ngerasa gimana-gimana, kayak nggak ada nyesel apa, malah aku bersyukur dengan Iya, dia nge-treat true, aku, true, betul true. kayak gitu. Aku boleh ngomong nggak? Kayak pengen pingsan rasanya, saking ringannya, lemes. Oke. Jadi kayak udah ke lock out dari badan, Oke. ringan-ringan. Oke. Ya udah, emang lagi ngelewatin ini, ya udah gitu. Udah bener-bener kayak aku yang dulu, cuek banget. Aman? Aman. Oke, wah ada banyak titik nih yang kita bahas ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 titik tema yang besar. Kayak gitu. Nyambung ke yang lain,
Tapi yang lainnya aku nggak hitung karena aku beresinnya core-nya aja. Oke. Hmm. Ini salah satu sistem yang meretelinnya tuh langsung ke pusatnya, Ya, langsung ke poinnya. Jadi kayak hidup tuh lebih easy aja. oke. Semenjak kenal kamu ya. Bersyukur. Amin. Thank you. Aduh, aku yang thank you. Ya, aku juga fun sih ketika bisa nge-break ini kan, karena buat aku kan juga problem yang cukup lama yang aku rasain terus menerus gitu, sampai akhirnya bisa hilang, selesai ya, senang banget, dan sekarang bisa bantu facilitate orang juga ya happy lah. So apa arti yang kamu berikan dengan perjalanan kamu? Mungkin aja ketemu sama orang-orang yang mengusik atau semacamnya. Apa yang kamu artikan sekarang? Ini kalau udah habis dirilis gini terus ditanya kayak gini tuh suka ngeblank. Kayak udah nggak ada komen apa-apa lagi, kayak udah happy aja. Oke. Be grateful banget, bersyukur banget. Oke. Dan gimana kamu menilai tentang papa kamu, kepergiannya dia, dan waktu dulu mungkin dia sempet kayak ngedidik kamu dengan caranya, apa yang kamu nilai sekarang? Malah bersyukur banget. Malah bersyukur banget dengan didikan papa yang dulu. Gak ada nyesel-nyesel sih, gak ada regret sih, gak ada apa-apanya. Aman semua kok, clear. Seriously. Oke. Jadi gak usah skeptis ya. Ini aman beneran. Iya, gak apa-apa, tenang, aku gak skeptis kok. Tapi aku memang harus memeriksain semua Iya, kan. oke. So, bagaimana kamu memandang orang-orang yang mungkin pernah menilai kamu gak seperti itu, yang kayak tadi di depan orang banyak? Apa yang kamu rasain sekarang? Apa yang kamu artikan sekarang? Aman kok, aku mau komen tuh kayak udah gak bisa. Speechless. Kalau udah switchersnya nggak hang. Ngehangnya tuh ya udah mau ngapain dikomenin, apa yang mau diartikan dari mereka, jadi Ya udah udahlah, aja. gitu ya. Ya, Lebih simple aja, aku nggak mau yang ruwet-ruwet. Oke. Lebih easy going aja, udah jalan aja gitu, Oke. nggak yang mau ribet-ribet. Apa hal terbaik yang kamu ambil dari pertemuan ini? Luar biasa, sampai udah nggak bisa ngomong apa-apa, yang pasti tuh nggak bisa dijelasin seringan ini kok. Pertemuan yang kedua ini, second pertemuan ini, keren banget sih. Lebih ringan dari yang session pertama. Thank you. Ya, soalnya kan yang pertama udah nge-break buat ngeberesin yang situ kan emang intensnya di situ Ini, kan. ya, betul. Yang sampai bikin psikosomatik Ini dan kayak lain-lain. semuanya tuh dari strukturnya dari atas sampai up and down tuh benar-benar gitu. Lemas beneran. Iya. Gitu, Karena kalau tension itu kita simpan kan dia kaku ya. Iya, Begitu benar-benar. dirilis dia kayak tubuhnya jadi Iya, relax lagi. kayak bener sih. Ya. Ini lagi aku rasain. Kalau orang bilang kayak bener-bener. ngespa. Langsung lemes. Iya. Ya abis di massage gitu ya. Iya, bener-bener. karena kalau tensionnya kesimpan kan lama nyangkut gitu. Kamu kan banyak memberikan informasi, banyak memberikan knowledge, jadi itu bisa aku jadikan panduan lah seenggaknya gitu. Jadi kalau emang lagi ngadepin kayak gini, lo harus gimana tuh? Jadi aku udah tahu. Jadi kayak how to guide itu udah paham. To be honest kok, ini lebih ringan banget. Lebih kayak bener-bener dipretelin dari core-nya gitu. Oke. Kayak aku makanya lemes banget sih nih. Kayak bener-bener ke-break semuanya masalahnya. Jadi tahu. Udah paling keren deh sistem DOA ini, udah pokoknya paling best. Cuma doaku semoga makin jaya. Thank you. Dan apa pesannya buat mereka yang masih belum yakin? Harus ketemu kamu. Gak usah kebanyakan ngomong, apalagi ngejudge, apalagi udahlah itulah. Udah paling males kalau Oke. harus ketemu kamu sih yang pasti. Ya, semoga lah ya. Hoping too much. Hoping too much. Iya. Oke. Ketemu kamu. So, thank you banget Kanuna hari ini udah Aku juga share yang lagi thank you. pengalamannya. Doa aku bisa di sini lebih smooth sailing, semuanya lebih bagus. Amin. Lebih happy juga jalanin. Ya kalau happy kan biasanya juga hal baik gampang lah ya. Bener Asik. seringan itu kok, bener deh. Ya, seru lah. Kayak harus coba. Thank you Kanuna, Oke, hopefully aku lebih yang happy thank lagi you. ya. Iya, Terima aku yang kasih thank udah datang you. mampir seru-seruan. Iya, And then mungkin aku wrap up terima dulu. kasih. Buat teman-teman semua, pastinya kalau kedukaan itu bisa jadi sangat damaging banget buat kita. Ya terus kita bisa belajar dari case-nya Kanuna itu lebih ke arah structure. Kalau kita memperhatikan structure psikologis sama fisiologis, kamu akan ngerti banget bedanya. Kalau kamu masuk di level psikologis, kamu akan ngebahas sesuatu yang di permukaan. Tapi kalau kamu masuk di level fisiologisnya seseorang, kamu akan tahu banyak data lainnya yang sebenarnya kalau ditemukan, ternyata itu jadi evidence yang menjadi root cause-nya.
atau precipitating factor yang justru menjadi penyebab dari semua permasalahan yang muncul di permukaan. Jadi kalau kamu beresin benar-benar dari core-nya, once diberesin dia akan selesai. Dan ini sesuatu yang bisa dilakukan dalam waktu yang relatif singkat, 2 jaman aja bisa di break banyak sekali, dan mungkin akan banyak yang di-cut karena buat YouTube kan pasti dipendekin. Ya, tapi dari sini mungkin kita bisa ngeliat secara garis besar di permukaan kayak gimana sih ketika seseorang itu nemuin emosi di dalamnya yang benar-benar jadi core emotionnya buat dirilis, sehingga akhirnya mempengaruhi ke seluruh structure-nya dia gitu loh. Jadi benar-benar berubah total. Jadi ini bukan cuma menyelesaikan dari permukaan, tapi benar-benar menuntaskan, dan memang bisa dirasakan sama yang difasilitasi tuh berubah gitu. Jadi ringannya, happy-nya, santainya kayak gitu. Dan pengalaman-pengalaman yang ketidakadilan atau semacam yang kita alami di masa lalu bisa berkontribusi banget ke dalam kehidupan kita sekarang yang kita nggak sadarin. Seringkali orang akan merasa, oh gue problemnya di sini. Enggak. Tapi problem kamu bisa jadi sesuatu yang ada di belakang sana, sehingga memicu di masa sekarang jadi intens banget. Tapi bisa gak yang di masa sekarang? Bisa juga, kayak tadi ada case-case yang di masa sekarang yang justru jadi pemicu utama yang bikin jadi seperti beban-beban itu muncul terus-menerus. Jadi intinya beban emosi itu gak ada gunanya. Jadi kalau orang bilang emosi itu ada untuk begini, begitu, kita manusia itu karena kita merasakan emosi, ya kalau mau mereka mau simpen silahkan. Tapi emosi itu bisa dibuang dan kamu bisa jadi bahagia. Bukan berarti ketika emosi kamu dibuang kamu jadi tidak berperasaan. Kamu tetap bisa punya perasaan, dan perasaan itu bisa bantu nge-guide kamu, dan kebijaksanaan kamu akan lebih bermain ketika nggak ada emosinya. Kayak gitu. Jadi beban emosinya yang dibuang supaya kamu bisa lebih bahagia. So kembalikan bahagiamu. Thank you banget Kak. Thank you. All the best. Yes, See you again semuanya. Silakan cek-cek lagi, banyak banget podcast yang lainnya yang pastinya seru-seru.